saking jengkelnya dengan kehidupan gitu. Saya meditasi, Mas Hendra. Lalu saya marah sama Tuhan, marah sama dewa-dewa gitu. Karena ada keinginan saya nggak tercapai. Gitu. Saya marah benar-benar. Tuhan tuh nggak ada. Kalau ada pasti keinginan saya tercapai. Saya nggak percaya lagi sama para dewa, tidak percaya lagi sama leluhur, bahkan tidak kepada Tuhan. Kalau Tuhan benar-benar ada, silakan hadir di sini apapun bentukmu. Tapi kamu harus bisa menjawab apa kamu Tuhan apa enggak. Kalau iya, kamu harus buktikan bahwa kamu Tuhan. Kalau enggak, berarti kamu enggak ada. Saya nggak percaya siapa-siapa lagi. Pada saat saya mengatakan demikian, tiba-tiba saya mengalami kegelapan. Gelap. Baik, selamat malam Rahayu, Dr. Wayan Mustika. Rahayu, Mas Hendra. Terima kasih banyak sudah berkenan menerima kami ya, Pak Wayan ya. Sama-sama Mas Hendra. Bersyukur, pengen sekali, udah lama pengen menggali apa tuh namanya pencerahan-pencerahan yang selama ini diberikan oleh Pak Wayan, ketika dialog dengan Kang Abu dan teman-teman yang lain gitu. Oke Pak Wayan, saya pengen berangkat dari sini dulu deh, yang ringan-ringan dulu ya. Jadi dari dulu itu kan saya belajar ya bagaimana ketika mewujudkan sebuah keinginan itu atau manifestasi itu dengan rasa ingin menyelaraskan antara pikiran, perasaan dan tindakan gitu. Dan itu kalau saya alami, saya nyatai sendiri, hasilnya luar biasa. Memang benar-benar terjadi dalam hidup saya dan beberapa teman-teman termasuk tokoh-tokoh yang sempat saya idolakan gitu. Tetapi akhir-akhir ini kemudian muncul pencerahan atau pelajaran-pelajaran baru. Ketika saya belajar, justru disuruh melepaskan semua keinginan. Kita masuk stay dalam sebuah kesadaran, disitulah kita benar-benar merasa menjadi orang yang berlimpah gitu. Tetapi ketika saya komparasikan yang menerapkan yang pertama dengan yang kedua itu, kebanyakan kalau aku melihatnya yang powerful justru yang pertama tadi gitu. Nah, saya pengen Pak Wayan memberikan pandangan terkait dengan hal ini, Pak Wayan. Tentang apa namanya? Tentang apakah perlu kita memiliki keinginan? Betul. Apakah perlu kita mengakses daya ajaib dalam diri kita? Apa enggak gitu ya? Jadi gini, saya jadi ingat ceritanya Buddha. Tapi sebelum itu saya mau sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Ya oke, saya lanjut. Mas Hendra. Jadi ada cerita Buddha ditanya. Pagi-pagi ada pemuda yang datang dengan kondisi kayaknya putus asa. Dia tanya sama Buddha, "Buddha, Tuhan itu ada apa enggak?" Dijawab sama Buddha. Ini mungkin sudah sering ceritanya. Buddha bilang, "Ada." Nah, kemudian agak siang itu ada pemuda datang lagi. Dia beringas, kayaknya dia sangat-sangat fanatis dengan ketuhanan gitu. Ditanya sama dia, Buddha, menurut Buddha Tuhan ada apa enggak? Terus si Buddha bilang, enggak ada. Nah, akhirnya malam-malam atau menjelang malam itu dia ketemu seorang pertapa mungkin ya. Nah, si pertapa nanya, Buddha, Tuhan itu ada apa enggak? Nah, si Buddha cuma tersenyum, enggak menjawab tidak apa iya. Gitu. Nah, di situ ada pesan mengalir bahwa tidak pada semua orang itu akan mendapatkan jawaban yang sama. Sama dengan cerita tadi. Kita butuh memiliki keinginan enggak? Atau kita butuh mengakses kekuatan menggunakan rasa dan rasio untuk mendapatkan keinginan dan kebutuhan hidup duniawi kita apa enggak? Itu tergantung levelnya. Ada saat di mana kita memang membutuhkan itu. Sama dengan kita lagi mau mau masak air. Butuh apinya keras apa apinya kecil? Nah, kalau lagi masak air pingin cepat-cepat kan apinya dikencengin. Digedein. Nanti kapan misalnya kita sudah selesai, nggak disuruh juga kalau airnya mendidih kita akan matikan apinya.
hal yang sama terjadi. Ada saat kita akan membutuhkan memiliki keinginan. Ingin ini, ingin itu, karena hukum Maslow, hierarki Maslow mengatakan manusia memiliki 5 jenis kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan itu harus didorong dengan keinginan. Karena keinginan itu adalah rasa. Apapun yang kita butuhkan tanpa dorongan rasa, itu agak kurang bagus pencapaiannya. Nggak ada energi. Gitu. Karena rasa itu kan yang membuat rasa cinta, rasa benci, itu kita bisa nyebrangin apa saja itu, ketika membutuhkan sesuatu. Gitu. Nah, jadi artinya, ada saat kemudian kita berhenti dengan semua keinginan itu. Ketika kita mencapai level kesadaran yang kita merasa semua sudah cukup. Nah, sama halnya seperti ini. Ketika ada orang lapar, jangan bilang bahwa apa? Kurangi makan. Karena makan itu meningkatkan gula dan seterusnya. Lah orang lagi kelaparan. Biarkan aja dia butuh makan. Tapi ketika kita lihat dia sudah dapat makan 1 piring, pingin ini lagi, pingin itu lagi, di situ kita boleh mengatakan, udah sekarang berhenti. Nah, ini nih pas banget ini. Nah, ada saatnya kita suruh dia berhenti. Gitu. Nah, ketika orang lagi butuh kita suruh berhenti kan nggak nyambung. Benar. Ya. Makanya saya pernah diajarkan begini, jangan pernah menyalakan lampu pada orang yang lagi tidur. Lampu kita mungkin, wah ini pencerahan, ini terang. Lah orang lagi pingin tidur. Biarkan aja tertidur dulu. Biarkan aja orang memiliki keinginan dulu. Jadi dalam konsep saya yang diajarkan itu begini, Mas Hendra. Apapun yang kita miliki, itu pasti berguna. Kalau tidak berguna, maka kita tidak akan diberikan oleh semesta ini. Masalahnya, kita mampu tidak menggunakannya. Dengan guna itu ilmu. Mampu tidak kita menggunakan apa yang dibekalkan kepada kita dengan ilmu. Makanya kalau ilmunya digabung dengan energi, rasa, dia menjadi ngaji roso. Karena gabungan itu saya amati. Kalau orang tidak punya aji, tidak punya pengetahuan, dia punya rasa, dia nggak bisa. Ada orang, saya ingin bahagia, saya ingin merasakan bahagia, tapi dia nggak tahu caranya. Ada orang tahu caranya tapi nggak tahu cara menikmatinya, nggak punya rasa, nah bahaya lagi. Makanya ngaji roso itu sebenarnya kalau saya boleh kupas nih, ngaji itu pengetahuan, roso itu rasa, dua-duanya akan bisa membantu kita menemukan kebahagiaan duniawi dan sekaligus kebahagiaan rohani. Gitu. Nah, jadi kita tidak bisa mencicipi rasa kalau kita nggak tahu apa yang kita ambil. Mau mencicipi rasa manis, tapi yang diambilnya kristal garam, dapatnya asin. Nah, itu butuh ngaji, butuh pengetahuan. Nah, sama kayak cerita tadi. Ada saat kita membutuhkan memiliki keinginan. Ada saat kemudian kita akan berhenti memiliki keinginan. Makanya dulu ada ajaran Bhairava Tantra itu. Yang ada namanya Pancamakara Puja. Seluruh keinginannya untuk mabuk dipenuhi. Ada yang begitu memaknainya. Sehingga nanti dia bosan mabuknya. Gitu. Dia makan daging sepuasnya, nanti bosan. Sama. Ada saatnya orang memiliki keinginan, biarin aja dulu. Nanti ketika dia mulai sadar, apalagi yang saya cari ya? Kan ini semua milik saya. Nah, itu levelnya lain lagi. Jadi semua itu sama. Semua itu boleh. Tergantung kita berada di fase basic, intermediate, atau advance gitu ya, mungkin ya. Tergantung yang kita hadapin siapa. Baik. Ya. Nah, tetapi nih kalau boleh diceritakan singkat barangkali gitu tentang manifestasi sendiri dengan entah itu dengan imajinasi, repetisi, afirmasi gitu ya, yang dialami oleh Dr. Wayan sendiri, ya Pak Dokter sendiri itu kira-kira ada nggak sih misalnya mewujudkan kayak hal-hal tertentu gitu terus kemudian jadi kenyataan gitu supaya ini Pak Wayan, supaya teman-teman yang lagi jatuh berada pada titik terendah itu semuanya boleh hilang, tapi satu yang nggak boleh hilang, harapan. Oke, sip. Saya pernah meditasi nih. Saya ambil cerita ke situ dulu ya. Saya pernah meditasi suatu ketika saking jengkelnya dengan kehidupan gitu. Saya meditasi, Mas Hendra. Lalu saya marah sama Tuhan, marah sama dewa-dewa gitu. Karena ada keinginan saya nggak tercapai. Gitu. Saya marah benar-benar. Tuhan tuh nggak ada. Kalau ada pasti keinginan saya tercapai. Saya nggak percaya lagi sama para dewa.
tidak percaya lagi sama leluhur, bahkan tidak kepada Tuhan. Kalau Tuhan benar-benar ada, silakan hadir di sini apapun bentukmu. Tapi kamu harus bisa menjawab apa kamu Tuhan apa enggak. Kalau iya, kamu harus buktikan bahwa kamu Tuhan. Kalau enggak, berarti kamu enggak ada. Saya enggak percaya siapa-siapa lagi. Pada saat saya mengatakan demikian, tiba-tiba saya mengalami kegelapan. Gelap sekali. Tapi pada saat gelap itu tiba-tiba ada pertanyaan datang dari dalam diri sendiri. Ketika saya mengatakan saya tidak percaya sama Tuhan, pada leluhur, pada dewa-dewa, pada siapapun. Bahkan saya tidak percaya lagi pada diri saya sendiri. Lalu saya dikasih pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Sederhana pertanyaannya. Lalu kamu mau percaya siapa lagi? Habis itu saya langsung nangis. Saya bilang begini, Tuhan, ambil semua yang pernah Engkau berikan kepadaku. Ambil semuanya. Tapi jangan ambil satu saja. Yaitu keyakinanku bahwa kamu ada. Karena dengan itu setidaknya saya punya jawaban. Dengan pertanyaan tadi, lalu kamu percaya siapa lagi? Nah, jadi pada akhirnya seperti yang Mas Hendra bilang, kita butuh memiliki satu hal, keyakinan. Ya. Nah, bagaimana kemudian keyakinan itu bisa bermanfaat? Ketika ada saatnya kita mengerti apa itu keyakinan, ada saatnya kita hanya menggunakan keyakinan itu. Nah, waktu kecil saya SD nih, sekolah saya dekat sini. Nah, ada kelas 4 itu nggak bisa buka kamar mandi, karena terkunci, gemboknya terkunci. Nah, saya kemudian datang sebagai ketua kelas 6, dia adik kelas lagi 2 tingkat, saya tanya, kamu kenapa nggak bersihin kamar mandi? Nggak bisa dibuka, Kak, gitu. Wah, ini bahaya nih, kamu ntar dimarah sama Pak Kepala Sekolah. Gitu. Terus gimana caranya? Coba saya ini tak bukain. Saya bukain, nggak bisa juga. Akhirnya setelah sadar saya juga nggak bisa, saya suruh dia pergi. Kamu pergi sebentar. Saya nggak mau dia melihat apa yang saya lakukan. Tak suruh dia pergi. Begitu dia pergi, saya pegang gemboknya. Saya nggak ngomong apa, nggak punya mantra, nggak punya apa-apa. Hanya punya keyakinan bahwa apa? Ini terbuka. Saya diam, tutup mata, membayangkan dia kebuka, lalu kletek, kebuka. Saya lepas. Satu saya buka, saya panggil dia. Udah beresin, saya tinggal. Udah, yang namanya anak kecil kan, kelas 6 SD apa sih? Setelah itu saya main-main aja dulu. Nggak mikirkan apa tadi afirmasi, apa visualisasi, nggak ngerti pokoknya teori itu. Tetapi apa yang saya dapatkan? Saya hanya memiliki keyakinan. Nah, belakangan setelah saya mengalami banyak proses, di situ baru saya mengerti. Seberapapun terpuruknya kita, jangan pernah kehilangan tambatan. Karena apa? Sekalipun kecil tambatan itu, seperti laba-laba, ada benang tipis keluar dari dirinya, dia berani menggantungkan dirinya di situ. Nah, kalau manusia, tali tipis itu bernama keyakinan. Ketika kita masih memiliki keyakinan, maka kita akan terkonek kepada kecerdasan semesta yang akan membereskan urusan kita. Itu ceritanya. Nah, dari sini kemudian kita akan masuk ke wilayah Tuhan sebagai kecerdasan semesta. Oke. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang Tuhan sebagai kecerdasan semesta, ada energi semesta dan materi semesta. Nanti kan arahnya pasti ke sana kan. Nah, tapi sebelum itu saya pengen digali lagi gitu. Ada nggak sih manifestasi lain, misal kayak mewujudkan rumah segala macam gitu? Ada nggak? Itu terjadi begitu saja atau by create karena kita sebagai co-kreator Tuhan sendiri gitu, gimana? Iya, saya pernah melakukan itu. Bahkan ketika sekarang rumah saya yang sekarang itu pun hasil dari co-create yang kedua kalinya. Co-create yang pertama. Gimana? Rumah saya dulu itu, Mas Hendra. Dulu saya nggak tidurnya kan cuma di balai yang terbuka gitu. Kena nyamuk ya nyamuk gitu. Terus satu ketika di rumah saya, di tempat kita biasanya naruh sampah, dibangun kandang kelinci bertingkat 2. Nah, saya tidur di atas kandang kelincinya, tiduran sama anak kecil kan, main-main biasa begitu kan. Nah, di situ saya bayangkan suatu ketika di atas kandang kelinci, di tempat saya tiduran ini akan dibangun rumah berlantai 2. Saya bayangkan begitu. Dan saya akan tidur di atasnya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Bertahun-tahun kemudian, bayangkan sekitar saya umur mungkin 13 atau 14 tahun. Oh, bukan, 13 tahun lah. Masih kecil. Sekitar di usia 20-an atau apa itu mungkin, saya lupa. Nah, disitulah kemudian ada tanah yang ada losmennya. Itu tiba-tiba semesta menggerakkan, ada orang datang
Ada orang Jepang datang, sudah jadi keluarga sekarang, dia membeli lahan itu, losmennya yang tua. Losmen tua itu dibeli, kemudian dia ingin membongkarnya. Nah, dia bisa membeli pun itu, semesta menggerakkannya aneh. Dia punya uang yen, nggak cukup untuk membeli tanah itu. Jadi nggak cukup, karena dia hanya mau cukup dengan dana yang dia punya dalam bentuk yen itu cukup untuk sewa aja. Nggak cukup untuk beli. Tapi begitu dijual, dia nggak bisa beli. Tiba-tiba alam semesta mengubah keadaan, rupiah kita turun, nilai yen naik. Tiba-tiba dia bisa beli. Nah, ketika dia bisa beli tanah dan rumah itu, dia bongkarlah bikin bangunan kayak Bali. Nah, rumah tua itu kemudian namanya banyak berapa bangunan itu ya. Banyak banget bata itu. Batanya masih kuat, namanya bata pada zaman dulu kan masih kuat. Cuman aciannya nggak bagus. Jadi batanya pindah ke rumah, kusen-kusennya, atapnya, semua pindah ke rumah. Kayu-kayunya juga masih bagus. Tinggal dibeliin kerangka besi sama pasir dan semen. Nah, beres sudah. Bapak kebetulan tukang kayu, tukang bangunan. Nah, dan terbangunlah di situ rumahnya. Nah, dari situ kemudian saya mulai semakin mengerti bagaimana menggunakan itu. Jadi kemudian pingin punya televisi, saya bayangin seperti itu. Tiba-tiba terjadi kejadian televisi di ipar yang tepatnya jauh di daerah Tuban, bukan Tuban Jawa Timur, Tubannya airport, rusak di situ diperbaikin. Setelah diperbaikin nggak bisa dibenahi, dia beli yang baru. Begitu dia beli yang baru, tukangnya bisa perbaikin. Akhirnya televisi dikirim ke rumah dan saya yang dapat gitu. Artinya segala sesuatu itu tampaknya dipermudah oleh semesta ini gitu. Nah, jadi ini bisa jadi bermanfaat juga buat teman-teman. Makanya kemudian di kanal YouTube saya bikin sebuah video yang judulnya Daya Ajaib Metafisik. Nah, setelah saya sering menggunakan itu waktu kecil, pas SMA itu saya ketemu buku. Nah, saya kan suka sana kemari nyari-nyari buku tuh. Ada toko buku sederhana dan di situ saya dapat buku judulnya apa? Daya Batin Bawah Sadar. Dapat lagi satu Daya Ajaib Metafisik. Wah. Dan setelah saya baca, itu memperkuat teori-teori dan cara-cara dari apa yang sudah saya lakukan, praktekkan tanpa saya pernah mengerti itu apa. Gitu. Cerita kayak gitu. Nah, sampai suatu ketika saya juga punya banyak pertanyaan tentang Tuhan. Ketika masa kecil saya, ya namanya masa kecil tahun 80-an itu, yang beredar cuman pengetahuan tentang Mahabharata, karya R.A. Kosasih zaman itu. Ada Bhagavad Gita. Tapi di situ saya mempertanyakan Tuhan, karena Tuhan dalam ajaran Hindu. Usia berapa tahun baca Bhagavad Gita? Mungkin 10 tahun. Saya SD, mungkin 11-12 ya. 10 tahun. Iya, oke. Ya. Di situ saya tanya. Kan diajarkannya begini, Tuhan tidak basah oleh air, berarti kering. Tuhan juga tidak kering oleh angin, berarti basah. Lah ini Tuhan basah apa kering? Tuhan tidak laki-laki juga tidak perempuan. Jadi otak anak SD seperti saya itu mikirnya kan bingung. Tapi tak cari di situ nggak ketemu. Tuhan tidak terlukai oleh senjata, langsung bayangannya Superman. Saya nggak punya jawaban yang membuat akal saya terpuaskan. Sampai kemudian di saat itu saya punya keinginan. Suatu ketika kalau saya bertemu dengan Sri Krishna, saya nggak mikir Sri Krishna beneran ada apa nggak mikir, namanya anak SD kan. Pokoknya kalau suatu ketika saya bertemu Sri Krishna, saya akan pertanyakan apa yang saya tidak temukan jawabannya di sini. Gitu. Dan apa yang terjadi? 31 tahun kemudian, bukan. Saya mendapatkannya di usia 31 tahun. Pengetahuan itu. Yang saya cari di dunia kedokteran. Ketika masuk kamar mayat, saya nggak ketemu jawaban Tuhan di mana dalam diri kita. Ruh dalam diri kita ada di mana, saya nggak ketemu jawabannya. Yang memuaskan akal. Karena setiap saya dapat jawaban, saya tanyakan lagi, nggak ada jawaban baru lagi. Akhirnya saya menyerah. Suatu ketika di tahun 2001, di bulan Februari, semua pertanyaan masa kecil muncul lagi. Itu saya pas tidur-tiduran di kursi bambu itu. Akhirnya saya bangun, saya coba mengumpulkan pertanyaan, dapatlah aliran jawaban. Nah itu yang kemudian saya edit ulang jadi buku ulang,
yang sebentar lagi akan terbit di akhir April ini. Judulnya Dialog Rahasia. Dialog Rahasia. Disitulah kemudian saya dapat semua jawabannya. Nah, itu contoh yang lain. Contoh yang bukan hanya berkenaan dengan ketika kita ingin punya bangunan, ingin punya apa gitu. Ternyata ketika kita ingin mendapatkan pengetahuan, jawaban, itu juga bisa terjadi. Kayak gitu modelnya. Gitu. Diarahkanlah oleh semesta ini. Karena bagaimanapun juga, kita ini seperti anak panah. Yang mungkin kita tidak bisa ngapa-ngapain, tapi kan harus ada yang membidik kita mau kemana. Kita butuh membidik. Nah, kepasrahan itu di sana. Kepasrahan itu bukan menyerah, terserah kehendak Tuhan. Itu namanya putus asa. Kepasrahan itu adalah do the best, and then let nature do the rest. Kita lakukan yang terbaik, membidik yang kita targetkan. Setelah kita lepaskan, baru kita pasrahkan. Gitu. Nah, tadi itu kan ada saatnya kita memiliki keinginan. Setelah kita lepaskan keinginan kita, baru kita tidak lagi memiliki keinginan apa-apa gitu. Biarlah semesta membawa kemana gitu. Baik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai masuk tentang apa tuh namanya Tuhan sebagai kecerdasan semesta. Ini pertanyaan ini kayaknya basic, penting sekali karena ketika kita nggak paham ini, konsekuensinya luar biasa dalam menjalani kehidupan, Pak Wayan. Betul. Dari mana kita berasal, tujuannya untuk apa, ya kan? Dan pada akhirnya nanti kita akan kemana dan kehidupan ini manfaatnya apa sih sebenarnya? Gitu. Ya, persis Mas Hendra. Itu salah satu pertanyaan saya. Pada sesi saya mengalami dialog rahasia itu, automatic writing itu, hampir di titik tengah malam itu, di titik pertengahan percakapan itu saya tanya, oke, ini bisa jawab nggak dia? Gitu. Saya tanya langsung, Tuhan, kamu siapa? Awas nih. Gitu. Tuhan, kamu siapa? Saya ketiknya gitu kan. Terus dikasih jawaban. Kupaslah seluruh materi alam semesta sampai kau menemukan kekosongan. Akulah yang mengisi kekosongan itu. Itu di Februari 2001 dikasihnya. Akulah yang mengisi kekosongan itu. Jadi aku itu masih subjek. Masih subjek. Saya masih berimajinasi aku itu siapa sih? Tapi saya disuruh mengupas dulu alam semesta. Sampai kosong. Waktu saya mengangguk, oh I see. Tapi saya nggak melakukannya. Nah, itu contoh. Saya menghentikan keinginan untuk mengupas tadi. Kan tadi nanyanya kan gini, jadi berenergi besar nggak ketika kita diamkan? Nah, ketika saya mengatakan I see, lalu saya nggak melakukan apa-apa. Saya merasa itu sebuah clue, disuruh mengupas alam semesta, tapi saya nggak melakukan, dan akhirnya apa yang terjadi? Semesta mengajarkan saya, terus diajarkan. Diajarkannya apa? Suatu ketika saya diajarkan, kamu tahu nggak kitab suci? Dalam sebuah diskusi saya dikasih tahu, kamu tahu nggak kitab suci? Ya namanya Hindu kan kitab sucinya Weda. Weda itu artinya pengetahuan. Saya bilang, saya tahu. Pernah baca sedikit tapi nggak ngerti karena bahasa Sanskrit. Dikasih tahunya begini, bukan itu saja. Seluruh yang kamu lihat nih Weda. Wah, ini Weda yang tak tertulis. Oh ya? Terus bacanya gimana? Besok kamu baca. Besoknya dibacain. Nah, itu ceritanya awalnya. Dibacain, ada bunga jatuh, dibacain ada kecoa, lihat lalat, lihat segala macam itu dibacain pesan-pesannya. Sampai itu berlangsung sekitar 4 tahun. Di tahun 2014, nah mungkin sudah dilatih 4 tahun kan? Oleh semesta yang tanpa sadar saya dilatih gitu. Cuman tugas nyatet aja. Dikasih pesan begini ya saya catat gitu. Suatu ketika di rumah teman tuh ada bunga jatuh, alamanda jatuh. Nah, bunga alamanda jatuh itulah yang berkata. Saya ngamatin bunga jatuh. Saya kasih tahu teman, nah itu bunganya jatuh lagi. Balik lagi dia, nyapu, pergi. Saya amatin, jatuh lagi dia. Saya kasih tahu, nah bunganya jatuh lagi tuh. Gitu. Balik lagi dia. Yang ketiga, begitu bunga jatuh, tiba-tiba saya seperti kayak tersentak gitu. Kaget gini. Bunga itu begitu jatuh, mengatakan begini, akulah kecerdasan semesta yang berdiam di ruang kosong gitu. Tiba-tiba saya jadi mengerti kenapa bunga itu bisa jatuh. Saya langsung mengerti bagaimana kecerdasan itu menciptakan dirinya di dalam bunga itu, menciptakan
dari benih bunga, kemudian mekar menjadi bunga, lalu melepaskan dirinya dari tangkai. Saya langsung panggil, "Nggak, sini dulu. Sebentar lagi Pak Yan akan lupa." Gitu. Ambilkan kertas kosong sama pulpen. Buat apa? Nanti kamu tahu aja nanti. Dikasihlah saya kertas, saya gambar. Nah, ini ada atom. Di tengah-tengah atom ada inti atom dikelilingi oleh elektron. Di antara elektron dengan inti atom itu ada ruang kosong. Inilah yang diisi oleh kecerdasan semesta tak terbatas. Dari sinilah kemudian dia menciptakan DNA yang sedemikian hebatnya, menghasilkan bunga-bunga ini, bunga itu, bla bla bla. Saya jelaskan panjang lebar sama dia yang belum pernah saya mengerti. Baru kecerdasan semesta. Tiba-tiba saya takut saya akan lupa. Saya kumpulkan teman-teman, ada dari Jakarta, teman-teman sering ngobrol di rumah kan. Teman-teman rumah semesta saya kumpulkan. Ditambahin lagi alirannya. Susah mikir, jangan-jangan ini akan menjadi buku. Tapi kayaknya ini rahasia deh. Boleh dibukukan enggak ya? Saya kan nggak boleh membukukan sesuatu yang nggak boleh. Tapi ternyata ketika terus-menerus diobrolin, tambah banyak dikasihnya gitu. Dialirkannya gitu. Akhirnya apa? Saya bikin buku aja. Begitu saya ngomong gitu, dikasih sak judulnya. Tuhan Segala Agama. Tuhan Segala Agama. Itu buku yang pertama? Bukan. Itu buku yang ke-11 ya. Buku yang ke-11? 11 itu. Total buku yang sudah pernah ditulis Pak Wayan berapa? Sekarang sudah, kalau nggak salah, 15 apa 17 ya. Oh, aduh. Panjang ceritanya. Iya, oke. Nah, ketika Tuhan Segala Agama sudah jadi buku, udah nyebar kemana-mana kan, udah cetak berkali-kali di Gramedia. Datang teman-teman Jakarta, datang lagi. Nah, itu Mbak Heni Handayani yang juga arsitek yang membantu bikin patung di sini. Konsepnya begitu. Nah, Mbak Heni Handayani ngumpul sama teman-teman di rumah, nanya kemudian, "Beliau Wayan, kalau Tuhan itu adalah kecerdasan semesta tak terbatas, yang mengisi seluruh segenap ruang kosong di alam semesta yang dulu tidak ada apa-apa. Lalu dari mana planet-planet, bulan, matahari, semua materi itu berasal?" Nanyanya gitu. Terus saya bilang begini, saya kan nggak tahu jawabannya. Nggak tahu. Harus konsultasi lagi nih. Tapi karena ditanya, langsung ngalir jawabannya. "Oh gini Mbak." Gini Mbak. Pada saat itu saya biasa, kalau saya ditanya begitu, saya diam aja. Biarin siapa yang ngomong, terserah nih. Oke, sebentar Pak Wayan. Ketika pertanyaan Mbak Heni tadi kan ya, dari mana semuanya berasal gitu kan. Itu kan terus kemudian Pak Wayan itu bisa dibilang telepon, kalau di Islam bisa dibilang telepon Allah nggak sih kira-kira? Kayak film Piki ya, film Piki ya, orang numeri. Enggak telepon-teleponan. Oh, bukan telepon. Enggak. Tiba-tiba aja saya bilang, walaupun saya nggak tahu, tiba-tiba saya seperti harus, ini harus ganti kopilot nih. Siap. Langsung pilot yang ambil alih nih gitu. Tiba-tiba saya bilang, "Gini Mbak," gitu. Pada saat saya mengatakan "gini Mbak" itu, saya tiba-tiba jadi penonton di dalam gitu. Penonton, pendengar. Ini mau dialirkan apa nih gitu. "Gini Mbak, kecerdasan semesta tak terbatas itu Sang Pencipta. Dia hanya bisa disebut Sang Pencipta kalau dia menciptakan. Maka kemudian dia menunjukkan kemampuannya melakukan usaha penciptaan. Kemampuan melakukan usaha itu disebut dengan energi dalam ilmu fisika. Jadi dari kecerdasan muncullah energi, bermanifestasi menjadi energi. Energi kemudian memadat menjadi materi. Saya ngomongnya gitu aja. Saya baru setelah itu, setelah ngomong gitu kan, memadat jadi materi. Jadi berat segitiga itu yang atas kecerdasan semesta, energi semesta, materi semesta. Materi. Makanya suatu ketika nanti materi ini akan terurai menjadi energi. Energi adalah bagian dari kecerdasan semesta, kemampuannya. Jadi materi itu nyata yang kita lihat sekarang, begitu jadi energi dia antara nyata dan tidak nyata. Dalam konsep Balinya disebut skala niskala. Yang nyata disebutnya sakala. Nanti begitu dia menjadi tidak nyata, tapi ada, mulailah dia sebut niskala. Gitu. Nah, saya cerita kayak gitu. Nah, ketika jadi bermanifestasi menjadi energi, inilah kemudian ada energi cahaya, energi suara, dan energi elektromagnet. Energi cahaya disebut nur dalam Islam. Disebut div dalam Hindu. Sehingga muncullah dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Sehingga orang Bali memuja dewa-dewa itu bukan memuja banyak dewa, bukan. Itu hanya warna-warni. Warna-warni energi cahaya. Energi cahaya. Gitu. Nah, energi memadat menjadi materi, matter, mother, ibu.
Ya mungkin itu Adam dan Hawa. Oke. Oh. Adam itu kan laki-laki. Iya. Laki-laki itu kan sesuatu yang mengisi ruang kosong. Laki-laki kan simbolnya begini. Wanita kan meter simbolnya 0 karena dia atom. Yang ini mengisi, masuk. Makanya penciptaan terjadi ketika yang isi dia masuk ke dalam ruang kosong. Ya sekarang yang berkembang menjadi digital itu ya. 0101. On off, on off, on